Kita bertemu lagi dalam pelajaran kita, pelajaran agama pada hari ini. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita memasuki semester yang kedua. Kita akan membahas materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini kami akan memulai materi kami. Tuhan pimpin agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita masuk dalam materi kita dengan judul Mengapa Bersyukur? Mengapa sih kita harus bersyukur? Kalian sudah ada ya jawabannya ya masing-masing dalam hati kalian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita gembira terus, pasti kita jarang sakit. Sudah coba? Kalau belum, mari coba. Hati yang gembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit, sedangkan sebaliknya semangat yang patah malah menghancurkan. Dalam Filipi 4 ayat 4-7 ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat kelimanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus menyarankan kita untuk bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa. Jangan hari ini bersukacita, besok tidak. Atau hari ini tidak bersukacita, baru besok bersukacita. Tidak. Tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kalau menolong orang, tidak apa, biar orang tahu kebaikan hati kita. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita jangan khawatir akan apapun, karena Allah yang menyediakan bagi kita, Allah yang memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu berbicara damai hati, kecukupan, dan hati yang tenang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi 4 hal ini harus kita lakukan. Hidup kita ini menjadi buku yang terbuka sehingga orang lain melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu mengapa kita melakukan kebaikan-kebaikan, karena agar Allah terlihat dalam diri kita. Jadi kita harus mempelajari, kita harus memberikan yang terbaik untuk semua orang yang di sekitar kita, seperti Yesus memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Begitu juga kita. Rasa syukur akan menimbulkan optimis, positif, dan bahagia. Pernah nggak satu pagi kita kesel? Mungkin karena sarapan kurang enak, atau ada hal lain yang tidak mengenakan hati kita. Pasti dalam satu hari itu kita akan merasa tidak enak juga. Tetapi kalau kita merasa ada rasa syukur dalam hari itu, maka optimis dan positif serta akan membuat bahagia sepanjang hari itu.
Jadi kita didorong untuk menyatakan apa saja yang kita inginkan. Berarti menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Dan Allah yang Maha Tahu akan mengatur begitu rupa sehingga apa yang kita alami memang merupakan hal yang terbaik. Ini dalam Filipi tadi untuk menyatakan permohonan kita dalam doa. Dan kita didorong itu untuk apa saja yang kita inginkan kita minta sama Tuhan. Jadi kita bergantung kepada Allah kita. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu akan mengatur. Jadi yang kita terima hari ini, kita terima sepanjang hidup kita, itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita dari Tuhan kita. Dengan demikian, sungguh-sungguh tidak perlu ada kekhawatiran dalam hidup kita selain ada rasa syukur karena kita memiliki Allah yang selalu memelihara hidup kita dengan sangat baik. Seperti pada saat hari ini, kita masih dalam daring. Pembelajaran kita masih daring. Kita masih mengalami yaitu yang namanya pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita. Orang tua kita sehat-sehat, dan kita juga semuanya dalam keadaan yang sehat, dan kita dicukupi semuanya kebutuhan kita oleh Tuhan. Jadi harus bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Itu sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bukan sekedar mengucap syukur, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti gambar yang kiri ini adalah Rasul Paulus waktu dia di penjara bersama Silas. Dia dipasung kakinya, tapi dia tetap menaikkan puji-pujian, tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan sehingga mujizat terjadi. Ada gempa bumi sehingga Paulus dan Silas bebas. Dan gambar yang kanan adalah bagaimana orang happy, semangat, senang. Dan itu adalah salah satu ucapan syukur kita. Kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangun bisa dalam keadaan yang sehat. Semua anggota tubuh kita bekerja dengan sempurna. Dan itu adalah hal yang patut kita syukuri. Pengertian bersyukur. Nah, bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan. Jangan hari ini bersyukur, besok tidak. Tapi terus-menerus harus kita lakukan. Dari C.S. Lewis, seorang pemuda dari Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur itu untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu baik, bersyukurlah. Bila itu menjadi tidak baik, kita pun harus tetap bersyukur sehingga kita dilatih untuk menjadi rendah hati dan tidak menaruh harapan kepada duniawi, melainkan kepada surgawi. Jadi kita bersyukur itu bukan yang baik-baik saja, tapi yang kurang baik ataupun yang tidak baik menurut kita itu adalah tetap yang terbaik dari Tuhan dan kita harus bersyukur. Kalau baik bersyukur, kalau tidak baik menggerutu. Tidak. Bersyukurlah senantiasa. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Pada saat seperti ini juga kita harus tetap bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita diberikan sehat. Kita masih bisa makan. Masih ada makanan yang dimakan. Dan orang tua kita masih sehat. Mereka masih bekerja dan sebagainya. Apapun yang sekecil apapun yang kita perlu syukuri, marilah kita bersyukur. Puji Tuhan, sekian materi hari ini. Biar kita tetap mengucap syukur dalam segala apapun, dalam segala keadaan apapun. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan dapat dikerjakan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Dan materi ini bisa dipelajari kembali. Dan sampai jumpa pada materi yang akan datang. Kurang dan lebihnya, kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan sampai bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.